Pemirsa, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah dari partainya menunda perjalanan menuju retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Langkah tegas Megawati itu menimbulkan pertanyaan besar di publik, apakah sekadar respon atas penahanan Hasto atau justru ada agenda politik yang lebih besar, dan juga bagaimana CNN Indonesia melihat hal itu akan saya bahas bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi Wapemret CNN Indonesia TV, Mas Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, Assalamualaikum. Selamat malam Heranov, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi bagaimana wabarakatuh. kemudian framing atau CNN Indonesia menanggapi larangan Ibu Mega ini, Mas Revo, seperti apa? Ya, kalau kita melihat sebenarnya kan retret ini bisa dikatakan apakah wajib atau tidak itu ya. Ini kan berdasarkan surat edaran yang diberikan oleh eh, Menteri Dalam Negeri gitu. Nah, kalau kita melihat dengan kacamata positif gitu, retret ini kan menjadi upaya dari pemerintah pusat untuk menyamakan visi misi dari pemerintah kepala daerah pemerintahan baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Dan ini hal yang sebenarnya kalau bisa kita lihat ada sisi baiknya karena di pelaksanaan retret itu semuanya bisa saling mingle atau saling berbaur dari kepala daerah. Ini merupakan sebuah hal yang mungkin bisa dikatakan jarang gitu ya Renov. Memang ada asosiasi kepala daerah, tapi di masa-masa awal tentu akan lebih baik kalau misalkan kepala daerah ini bisa bertemu, berjumpa satu sama lain dan kemudian bisa saling kenal dan menjalin jaringan gitu ya. Karena bagaimanapun membangun sebuah negara atau daerah itu pasti akan butuh kerjasama dengan kepala daerah yang lain gitu ya. Oke. Nah, ini satu hal yang kemudian retret ini diadakan gitu. Selain itu juga akan ada pertemuan-pertemuan dengan menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih yang terkait sehingga semua bisa saling tahu visi misi dan bagaimana kemudian langkah-langkah dan upaya-upaya untuk membangun negara kita ini bersama-sama, baik sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Sebenarnya kan sisi tujuan yang kita baca seperti itu gitu ya. Nah, di satu sisi yang lain kemudian kita tahu bersama bahwa pada hari Kamis pekan lalu gitu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ditahan oleh KPK dan kemudian disusul dengan surat edaran dari Ketua Umum PDI Perjuangan yang meminta kepala daerah dari Partai PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan atau bergabung dalam retret. Ini tentu sebuah langkah politik yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan. Yang kita harapkan sebenarnya adalah jangan sampai kemudian langkah-langkah politik ini tentu harus dihitung betul gitu ya, karena jangan sampai kemudian akan mengorbankan kepentingan rakyat dari pemerintah daerah tersebut. Nah, yang kita lihat sekarang 53 kepala daerah yang belum bergabung saat ini berada di sekitar Magelang gitu ya, dan masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Apakah kemudian akan bergabung atau tidak, tentu akan kita lihat gitu. Yang jelas kita tentu berharap bahwa semua langkah-langkah politik, langkah-langkah kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh sebuah partai politik itu tentu harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari daerah atau rakyat yang dipimpin oleh kepala daerah tersebut. Ini sebenarnya hal yang mungkin harus disinkronkan gitu. Bagaimana kemudian sebuah kepentingan politik dan kepentingan bersama dari masyarakat kita harus berjalan beriringan. Itu yang kita lihat sekarang ya Ranov, yang kita sama-sama Baik. menunggu apakah memang pada akhirnya nanti 53 kepala daerah dari PDI Perjuangan itu pada akhirnya akan bergabung atau tetap tidak bergabung dalam retret. Tentu harus dihitung betul ya. Kita berharap semuanya harus menghitung bahwa apa tujuan baik dari retret, kemudian ada situasi hukum yang sedang berlangsung dan juga kemudian kepentingan-kepentingan politik yang berlangsung di situ. Nah, semuanya kita harapkan bisa tidak mengorbankan kepentingan dari negara ini. Ya, kalau kita lihat sikap masing-masing kader PDIP ini seperti apa sih Indonesia melihat suasana kebatinan mereka, Mas Revo? Tentu mereka dilematis ya. Di satu sisi mereka tentu harus menuruti
arahan ketum, tapi di sisi lain seperti yang katakan retret sebagai sinergi ini baik tujuannya oleh Pak Presiden Prabowo. Ini bagaimana sih Indonesia melihat sikap masing-masing kader ini sejauh ini? Ya, sejauh ini tentu ada sebuah fatsun ya dalam sebuah partai politik dan bagaimana kemudian mereka harus tetap satu komando dari pimpinan partainya. Hmm. Nah, ini yang situasi yang sedang berjalan. Ya. Saya yakin para kepala daerah yang menjadi kader dari PDIP tentu sama-sama punya pandangan dan saling menghitung gitu ya, bagaimana kemudian mereka harus bersikap gitu. Tapi yang pasti memang partai politik memang seperti itu. Harus ada satu komando yang tidak bisa kemudian eh, kader-kadernya itu kemudian berjalan sendiri-sendiri. Ini sebuah hal yang tentu bisa kita pahami juga gitu ya. Tapi ya itu tadi yang kita harapkan tentu adalah sama-sama menghitung apakah memang retret ini akan berguna bagi pemerintah daerahnya gitu ketika menjalankan roda pemerintahan daerah. Kalau memang iya, kemudian bagaimana menempuh jalan tengahnya. Yang jelas kalau kita sih berharap sebenarnya eh, penegakan hukum di satu sisi harus dijalankan dengan baik. Di sisi lain, kalau misalkan ada kepentingan politik, tentu kepentingan politik itu juga harus selaras dengan kepentingan dari masyarakatnya. Nah, ini yang kita sama-sama menunggu bagaimana sikap PDI Perjuangan. Apakah kemudian pada akhirnya memperkenankan kepala daerah dari kadernya untuk bergabung dalam retret atau tetap seperti ini, gitu ya, tidak bergabung, memilih tidak bergabung. Walaupun memang kemudian pada akhirnya mungkin ada kesempatan yang hilang, gitu ya, ketika dalam retret kehilangan kesempatan untuk mensinergikan dengan pemerintah daerah yang lain gitu yang bergabung dengan retret atau ya sudah dihitung sesuai karena ada kepentingan politik di situ bisa menghitung bahwa nanti akan menempuh dengan cara lain ya. Tapi tentu saja kita berharap bahwa cara-cara apapun yang ditempuh apakah bergabung atau dengan cara lain itu tetap tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dari daerah yang dipimpinnya gitu ya. Kalaupun kita lihat sekarang misalnya Heranov, retret ini kan tidak semua kepala daerah bergabung ya. Sekarang itu masih ada beberapa kepala daerah yang kasusnya masih bergulir di mahkamah di pengadilan sengketa di MK itu juga tidak bergabung dalam retret gitu karena masih ada proses sengketa yang berjalan yang bergulir di situ gitu ya. Artinya sebenarnya 53 ini kan apakah nanti akan ada kesempatan berikutnya buat mereka yang saat ini kepala daerah yang masih bergulir di MK kasus-kasus sengketa pilkadanya atau sebagaimana gitu ya. Maka itulah kemudian sebenarnya ini kan bukan sebuah kewajiban dalam sebuah retret ini kan bukan sebuah kewajiban tapi memang pemerintah pusat mengakomodir dan memberi kesempatan kepada seluruh kepala daerah berkumpul, kemudian di sana memiliki kesempatan berdiskusi dengan pemerintah pusat, baik itu nantinya dengan presiden maupun wakil presiden dan juga dengan jajaran menteri-menteri terkait yang sedikit atau banyak pasti akan berguna bagi roda pemerintahan daerahnya. Nah, ini yang harus dihitung juga itu apakah kepentingan politik menekan terkait dengan kepentingan partai politik dengan yang ada di retret apa yang bisa didapatkan di retret tentu kita semua pasti yakin bahwa PDI Perjuangan memiliki hitung-hitungan matematis tersendirilah terkait dengan hal ini. Tapi yang jelas kita berharap bahwa kepentingan rakyat dari daerah yang dipimpinnya itu tidak sampai dikorbankan karena kepentingan politik. Iya, tentu PDIP sudah menghitung matematisnya begitu ya, apa dampak berikutnya dari instruksi larangan ketum ini. Tapi kalau melihat hubungan kedua tokoh dalam waktu jangka pendek dan juga jangka panjang seperti apa Anda melihat atau si Indonesia melihat antara Pak Prabowo dengan Megawati ini, Mas Arevo? Ya kita tentu berharap harapan kita semua tentu semua pemimpin-pemimpin gitu ya, tidak hanya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, tapi juga presiden-presiden lain seperti halnya ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono maupun Pak Joko Widodo, semua hubungannya bisa harmonis. Gitu. Nah ini yang tentu ya, kalau kita melihat dalam kerangka bangsa, tentu kita berharap bahwa semua pemimpin-pemimpin ini
kepala-kepala pemerintahan, baik yang masih menjabat atau yang sudah selesai masa jabatannya, itu memiliki hubungan yang positif dan harmonis. Kita semua memang menunggu gitu ya, media dan masyarakat itu seringkali sudah mendapatkan informasi bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri itu hal yang ditunggu-tunggu gitu ya. Walaupun memang sampai sekarang belum terlaksana, tapi kalau kita berharap memang keduanya masing-masing adalah pemimpin dari partai politik besar gitu ya. Pak Prabowo adalah pemimpin dari Gerindra dan Bu Mega adalah pemimpin dari PDI Perjuangan, masing-masing memiliki basis massa yang cukup militan di daerah di Indonesia gitu. Nah, tentu keduanya, kalau keduanya memiliki hubungan yang harmonis, tentu akan baik bagi bangsa kita ini. Gitu ya. Tapi tentu saja tidak hanya keduanya, pemimpin-pemimpin yang lain, ada SBY, ada Jokowi, tentu kita berharap semuanya memiliki hubungan yang positif dan harmonis ya, Rano. Ya, di tengah upaya pemerintah dalam efisiensi anggaran di kementerian dan juga lembaga, justru kita juga melihat adanya retret ini. Apakah dengan informasi ini beredar ya, kabarnya 22 M di tengah efisiensi anggaran untuk retret ini bagaimana sih Indonesia melihat hal ini, Mas Revo? Eh, Efisiensi anggaran adalah hal lain, Ranov. Kita tentu mendukung bahwa pemerintah harus efisien dalam menjalankan roda pemerintahan. Eh, Banyak hal yang kita kritik, misalnya terkait dengan apakah anggaran-anggaran seperti beberapa hal ya, kita cermati beberapa lembaga itu masih tidak efisien dalam menjalankan rapat misalnya. Beberapa instansi lebih suka melaksanakan rapat di luar kota walaupun itu sebenarnya masih di sekitaran Jakarta gitu ya. Menggelar rapatnya di apakah itu di Bekasi, di Tangerang, Depok dan sebagainya, sehingga cost-nya tentu akan bertambah karena ada perjalanan dinas keluar dari provinsi Jakarta ketika rapat. Nah, ini satu hal misalnya. Kemudian di hal lain, apakah kemudian efisiensi sudah berlangsung dengan perekrutan tenaga ahli atau tenaga-tenaga yang mengikuti para pejabat pemerintahan. Kita tahu kemarin ketika kasus di Menteri Pertanian di Syahrul Yassin Limpo ketika ditangkap oleh KPK gitu ya. Kita tahu kemudian di situ turunannya ada beberapa anggaran yang merekrut beberapa tenaga-tenaga ahli yang sebenarnya tidak berkompeten dan tidak pada tempatnya. Nah, hal-hal seperti itu kan yang sebenarnya untuk efisiensi yang kita harapkan gitu ya, menghitung betul pos-pos anggaran yang sudah ada, memelototi semua pos-pos anggaran apakah sudah pada tempatnya atau tidak. Nah, dalam kasus retret seperti ini tentu kita juga melihat apakah anggaran yang dikeluarkan 22 miliar ini akan sebanding dengan hasil yang diharapkan gitu ya. Hasilnya apakah kemudian nanti akan positif atau tidak. Sejauh ini kalau kita melihat tanggapan-tanggapan dari kepala daerah yang kemarin datang di Magelang gitu ya, mereka menyambut dengan positif pelaksanaan retret ini. Dan ini bisa dimaklumi kalau misalkan hal tersebut dinilai positif karena memang bukan kesempatan yang mudah untuk berkumpul mengumpulkan 450-an kepala daerah dalam satu waktu yang sama dalam beberapa hari gitu ya, dalam kurang lebih waktu sepekan, dan di sana mereka bisa saling berdiskusi satu sama lain, menjalin relasi satu sama lain, apa yang mungkin bisa dikerjasamakan dari satu daerah dengan daerah yang lain, kebutuhan itu antara pusat dan daerah diharapkan juga bisa kebutuhannya bisa dibongkar gitu ya, dan juga ketika para menteri-menteri seperti hari ini Menteri Keuangan memberikan paparan gitu ya, dan itu merupakan kesempatan yang baik bagi kepala daerah untuk berdiskusi mengenai anggaran dan alokasi anggaran dari pemerintah daerah masing-masing. Saya pikir kalau misalkan memang itu sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, ya tentu sah-sah saja gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya apakah kemudian kalau kita bicara efisiensi, apakah kemudian retret ini diselenggarakan dengan cara yang mewah atau
tidak. Itu kan hal yang bisa kita lihat juga gitu ya. Kalau kita lihat dari gambar-gambar yang kita dapatkan gitu dari hasil liputan-liputan kita gitu ya, kepala daerah pelaksanaannya pun cukup sederhana. Kalau kita lihat sekarang misalnya di layar kita itu kursi-kursi yang dipakai kursi-kursi biasa gitu ya, seperti kursi bangku perkuliahan, bukan kursi-kursi mewah seperti layanan di hotel berbintang misalnya. Tentu ini patut kita apresiasi satu sisi ya, Heranov, terkait dengan Oke. efisiensi anggaran. Nah, itu tadi makanya kalau misalkan uang 22 miliar yang dikeluarkan, apakah nanti bisa akan sebanding dengan benefit yang nanti akan kembali kepada pemerintahan daerah tersebut. Nah, ini satu hal yang harus kita lihat secara jernih juga. Dan yang kita tunggu tentu setelah selesai dari retret ini, bagaimana kemudian kepala-kepala daerah kembali ke daerah masing-masing dan kemudian melaksanakan roda pemerintahan dengan baik, apakah akan menjalankan dengan baik dan kemudian membangun daerahnya untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Nah, ini yang kita harapkan memang dari retret ini bisa kembali dan kemudian menjalankan roda pemerintahan secara lebih baik dan satu sama lain kemudian bersinergi sama-sama bahu-membahu. Karena Oke. ya kita tidak mungkin satu daerah itu akan berkembang sendiri, pasti membutuhkan pemerintah daerah sekitarnya dan juga yang lain lah, karena saling Baik. membutuhkan kan satu sama lain. Baik, tentu banyak hal-hal positif yang bisa diambil dari penyelenggaraan retret ini ya di Akmil Magelang Jawa Tengah dalam kesederhanaan yang kita lihat bersama di Akmil Magelang Jawa Tengah. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami, Mas Revolusi Rizawa, Pemret CNN Indonesia TV. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, terima kasih Rano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.